Di 53 dikatakan merajalelanya penyakit lisan di forum-forum wanita. Di antaranya berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Yaitu seorang wanita berfatwa kepada selainnya dengan mengatakan perkara ini halal dan ini haram. Demikian juga tidak menerima atau menolak fatwa para ulama. Ya. Dia tidak menerima atau menolak fatwa ulama. Juga merajalelanya ghibah, gunjing, ceritakan aib orang, namimah. Namimah itu mengadu domba. Dan penyakit-penyakit lisan lainnya. Nah saya melihat ini kayak satu rangkaian sebenarnya 52 sama 53 ya. Kalau yang 52 lebih umum kepada pelanggaran tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak menyuruh pada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran. 53 lebih terinci. Ya, kepada apa yang kira-kira masuk dalam bab kemungkaran. Kalau biasanya perempuan kumpul, apa yang terjadi? Mereka mulai bercerita. Ya. Dan cerita ini ada kalanya kata penulis bisa berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Misal mengatakan itu boleh kok, ini nggak boleh. Misal ini haram, ini halal. Nah, dia begitu gampang mengucapkan kata-kata padahal dia tidak punya ilmu. Mungkin Anda tidak asing dengan orang-orang seperti ini. Anda temukan dia seperti orang yang paling pintar dalam ilmu agama padahal tidak ada ilmunya. Dan akhirnya teman-temannya pikir, oh iya ternyata betul. Baru mereka, atau ternyata ini mungkin fatwanya. Lalu mereka amalkan, padahal sebenarnya itu tanpa ilmu. Ini termasuk kemungkaran. Ya, tidak boleh terjadi. Anda tidak boleh berbicara kecuali Anda punya ilmunya. Dan kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Atau dia diam. Ya. Ini penting. Begitu juga dikatakan, misal menolak atau tidak menerima fatwa ulama. Dia buat salah. Lalu kemudian disampaikan, ulama itu berpendapat begini. Biarin aja mereka berfatwa. Hanya juga termasuk kemungkaran. Nggak boleh nolak kebenaran. Walaupun Anda belum bisa mengamalkan. Misal seorang muslimah belum pakai jilbab. Lalu kemudian diingatkan, ini sudah dalilnya ada, fatwa ulama sudah keluar. Dia nggak boleh bilang, saya nggak mau dengar. Enggak. Dia bilang, oh iya, baiklah. Mudah-mudahan ya doain supaya Allah bisa membukakan hati saya. Misal, itu lebih baik daripada dia melakukan penolakan. Juga yang tidak kalah penting, dan ini paling sering terjadi. Bahkan 90% majelis wanita, ya, yang tentu kita tidak bicara majelis orang-orang saleh. Umumnya mereka ghibah. Boleh gosipin orang. Bahkan pengakuan sebagian muslimah yang hadir di taklim kami. Waktu itu di Blok M, Masya Allah banyak yang hadir sampai ribuan orang. Itu pengakuannya sendiri mengatakan, Ustaz, kami ini sudah mulai belajar untuk ini. Kurang lebih seperti itu penyampainya. Kemudian dia katakan, karena saya tidak ingat sekarang secara letter-letter apa yang disampaikan. Tapi secara umum dia mengatakan begitu. Tapi kami tidak bisa luput di sini mendengar ada saja gosip. Bicara tentang temannya kah, bicara tentang ustadznya kah, ya, atau bicara tentang ustadz lain. Ya. Ini semua ghibah. Kan ghibah itu dasarnya aib yang ada pada seseorang saudara kita muslim yang dia tidak mau diceritakan. Kalau Anda benar sebagai seorang muslim atau muslimah yang benar dengan keimanannya, Anda kalau lihat satu kekurangan, kemungkaran, aib, ya, Anda harusnya datang mengingatkan dia 4 mata. Sampaikan dengan cara baik-baik supaya dia ya, menerima nasihat. Bukan di publik. Begitu juga dengan namimah, mengadu domba, membuat suami istri bertengkar. Ya. Kalau ada, saudaraku seiman, ini terutama muslimah perlu direnungi. Kalau ada teman Anda berkeluh kesah tentang masalah rumah tangganya, Anda harus tanya diri Anda sendiri, apakah Anda memang ahli di bidang itu? Anda juga sukses nggak menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu? Kalau laki-laki misalnya menjadi seorang suami atau ayah. Kalau Anda sendiri masih dalam tahap memperbaiki, jangan berfatwa, jangan menyampaikan apa-apa. Kalau Anda seseorang yang memang dasarnya sukses dalam rumah tangga itu, Anda punya pengalaman, Anda banyak baca buku, Anda terapkan teori dan berhasil. Lalu Anda sampaikan nasihat, pernah saya baca begini, saya terapkan seperti ini, alhamdulillah berhasil. Misal contoh oke. Tapi kalau enggak, misal contoh ada temannya mengatakan, suami saya itu gini-gini dan gitu. Lalu tiba-tiba saja dia mengatakan, kalau saya sih, udah saya tinggalkan saja. Masih banyak laki-laki lain kok. Dia nggak sadar bahasa dia ini bisa menjadi tanda kutip ya fatwa buat temannya. Mungkin dia hanya sekedar ingin menunjukkan kehebatan dirinya kalau dia tidak akan digituin sama suaminya. Padahal belum tentu, mungkin juga suaminya kasar sama dia misal. Tapi ini kan bahaya.
Ini bisa nanti mengadu domba. Orang akhirnya si temannya ini mengambil perkataan itu lalu ribut dengan suaminya, dia teradu domba lah mereka. Atau adu domba secara umum. Ya. Karena tidak ingin berteman sama si fulana, ya sama teman yang satu, maka untuk mendekati dia, dia harus menjatuhkan dulu orang lain yang mungkin menjadi sahabat dekatnya dia misalnya. Ini semua masuk dalam masalah itu. Dan kata penulis, dan penyakit-penyakit lisan yang lainnya. Kayak menghina, ya, mencerca, mencaci, dan segala macam. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba bahas lebih dalam bagaimana Islam mengajarkan kita agar beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Saya sudah bilang tadi, ma'ruf adalah semua yang Allah cintai, yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian nahi mungkar adalah melarang kemungkaran dan mungkar semua yang Allah larang dan Allah haramkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah ini adalah Al-Imran ayat 110. Syarat teman-teman yang ikuti bisa mencatat. Kalau lagi mencatat ya, kalau tidak Anda buka minimal dan ikuti, kita tadabburi ayat ini. Yaitu Al-Imran ayat 110. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu hai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Nabi-Nabi sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya saja. Ya. Bahkan banyak yang antara Nabi-Nabi dikenal dengan Nabi Bani Israel. Untuk keturunannya Israel, Bani keturunan Israel Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk alam semesta. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus untuk hai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Mau jin, mau manusia, mau hewan-hewan. Tapi yang wajib menjalankan atau taklif adalah manusia sama jin. Jadi enggak ada batas negara, enggak ada batas suku, enggak ada batas kulit. Enggak ada batas umur, enggak ada batas jenis kelamin. Semuanya ya, Nabi Muhammad SAW berutus kepada mereka. Maka umat ini adalah umat yang terbaik dilahirkan oleh Allah SWT untuk manusia. Karena tidak ada laksisme, ya, tidak ada jarak di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman adalah bersaudara. Gitu kan. Baik, ciri agar kita menjadi umat yang terbaik Allah sebutkan. Yang membuat kita jadi lebih terbaik adalah karena ini. Allah bilang, menyuruh kepada yang ma'ruf. Karena kalian ditugaskan oleh Allah untuk selalu mengajarkan apa yang Allah cintai dan Allah perintahkan. Dan mencegah dari yang mungkar. Semua yang Allah benci, kita luruskan. Gak boleh kita biarkan merajalela. Kita berhentikan. Dan itu sifat semua orang Islam. Harus menjadi ya, prinsip dasar hidup mereka. Dan tidak cukup di situ. Mereka beriman kepada Allah. Atau kalian beriman kepada Allah. Jadi yang bisa mendatangkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar adalah iman kita kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, maksudnya mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Makna lebih baik ini kalimat santun yang dari Allah SWT. Allah bisa mengatakan, ya, itu akan menyelamatkan mereka misalnya. Bahasa lebih baik sebenarnya maksudnya adalah inilah yang bisa menyelamatkan kalian. Ya. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ada di antara mereka yang mengikuti petunjuk lalu mereka ya, masuk Islam. Ada juga yang tetap dalam kefasikannya atau kekafirannya. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Allah SWT menyebutkan kita jadi umat terbaik karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga surah At-Taubah 71 ya, yang sudah kita sebutkan tadi ya. Sebenarnya kita sudah bacakan tentang orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka yang jadi penolong, sebagian yang lain mereka menyuruh
pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang dua ayat, At-Taubah 71 dan juga tadi Al-Imran 110. Beliau berkata begini, dalam ayat di atas, dua ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan umat Islam adalah umat terbaik bagi segenap umat manusia. Umat yang paling memberi manfaat dan baik kepada manusia secara umum. Karena mereka telah menyempurnakan seluruh urusan kebaikan dan kemanfaatan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka tegakkan hal itu dengan jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Inilah anugerah yang sempurna bagi manusia. Umat lain tidak memerintahkan setiap orang kepada semua perkara yang ma'ruf atau kebaikan dan melarang semua kemungkaran. Mereka pun tidak berjihad untuk itu. Bahkan sebagian mereka sama sekali tidak berjihad. Adapun yang berjihad seperti Bani Israel, kebanyakan jihad mereka untuk mengusir musuh dari negerinya. Sebagian orang yang jahat dan zalim berperang bukan karena menjuru kepada petunjuk dan kebaikan. Tidak pula untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal itu digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti misalnya perkataan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam mengatakan dan Allah sebutkan dalam firman Allah sebagai cerita buat kita dan penyampaian. Surah Al-Ma'idah ayat 21 sampai 24. Apa kata Musa alaihissalam kepada kaumnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Hai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci, maksudnya Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Jadi begini ceritanya. Waktu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, yang akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ya, antara benua Afrika dengan Timur Tengah tentunya, ya. Maka Musa AS diperintahkan Allah untuk jalan bersama Bani Israel. Lalu Allah perintahkan agar mereka punya tempat tinggal. Ayo masuk ke Palestina. Di Palestina kebetulan waktu itu banyak orang-orang musyrik yang juga kafir. Menyembah api, menyembah berhala segala macam. Allah menyuruh mereka berjihad untuk masuk ke Palestina, merebut wilayah itu lalu menegakkan tauhid atau beriman kepada mengesahkan Allah. Apa yang terjadi pada saat kaumnya dinasihati begitu? Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah Allah tentukan buat kalian. Dan janganlah kamu lari ke belakang. Karena takut pada musuh-musuhnya. Pada saat berperang, lawan saja. Allah akan berikan kemenangan. Jangan takut. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi kalau kamu takut. Nah, ini menegakkan agama Allah. Mereka berkata, Bani Israel, hai Musa. Sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Kata sebagian ulama tafsir dari penduduk asli, penduduk wilayah atau penduduk Yaman, ya, yang datang dan mereka sangat kekar, prajurit-prajurit yang perkasa, dan Bani Israel takut sama mereka gitu. Sesungguhnya kata Bani Israel, kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka pasti kami akan memasukinya. Lalu ada dua orang yang beriman dan kuat imannya dari Bani Israel berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, karena Allah sudah janjikan kemenangan. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu semua bertawakal, serahkan urusan. Jika kamu benar-benar orang beriman, ternyata mereka masih mengatakan, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selama mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu. Kamu aja sama Tuhanmu, hai Musa, pergi berdua. Dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk menanti di sini. Jadi saking penakutnya mereka, tidak maunya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu sudah perintah Allah, bahkan disuruh berjihad, mereka tidak mau.
Maka pada saat itu ya mereka berani mengatakan, hai Musa, pergilah kau berdua dengan Tuhanmu. Ini perkataan yang tidak santun sama sekali. Ada kasus yang terjadi, kenapa kita menjadi umat yang terbaik adalah waktu Nabi SAW mengajak kaum muslimin, baik muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah tinggal di Madinah, atau orang Ansar, penduduk asli Madinah. Waktu mereka diajak oleh Nabi SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy di tahun 2 Hijriah, di akhir bulan Sya'ban waktu itu perintahnya, dan terjadi peperangan Badr nanti, ya, itu di awal-awal Ramadan. Tahun pertama di bulan Ramadan diperintahkan perintah wajibnya puasa pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW mengajak mereka agar menahan kafilah Quraisy, mengambil apa yang ada di situ, karena dasarnya yang ada di situ adalah barang-barangnya kaum muslimin. Jadi teman-teman kita ya, yang muhajir dari Mekah ke Madinah, saudara-saudara kita pada saat itu, ridwanullah alaihim, para sahabat yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Itu rupanya mereka waktu tinggalkan Mekah ke Madinah, mereka tinggalkan rumahnya, perdagangannya, bahkan ada yang istri anaknya tidak ikut, gitu kan. Ada juga wanita-wanita yang suami anaknya tidak mau ikut, mereka sendiri yang hijrah. Maka Nabi SAW suruh ambil kafilahnya dagangan Quraisy. Ini kebetulan dipimpin oleh Abu Sufyan. Jumlahnya mereka di awal cuma 40 pengawal. Dan itu kecil untuk sebuah perniagaan yang besar gitu. Maka Nabi SAW ajak berkumpullah kurang lebih 314 atau 313, 315 sama Nabi SAW. Dengan tujuan keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal bagaimana luar biasanya di situ Allah SWT ya, telah mengatur peperangan Badr terjadi. Pada saat tiba di lokasi, subhanallah, Abu Sufyan melihat, ya, mencari tahu apakah muslimin ada atau tidak. Karena kalau mereka sudah lewatin wilayah Badr, berarti mereka sudah lolos untuk ke Mekah. Tapi kalau muslimin ada, mereka bisa dirampas, dirampok. Maksudnya diambil, bukan rampok ya. Diambil haknya muslimin yang mereka sudah perdagangkan di negeri Syam. Gitu. Ya, jadi sekali lagi saya larat kalimat rampoknya ya. Tapi muslimin mengambil hak mereka di situ. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu dia sampai ke satu lokasi di sekitar Badr dan muslimin sudah tiba di sana. Muslimin tidak tahu juga kalau Abu Sufyan sudah tiba di situ. Maka Abu Sufyan melihat ada kotoran unta. Dan kotoran itu berisikan biji-biji kurma. Dan waktu itu tidak ada yang memberikan makan unta mereka kurma kecuali penduduk Madinah. Karena memang mereka melimpah sekali kurmanya gitu. Kurma dianggap makanan yang elit, yang memang bagus, mewah, disukai gitu. Maka dia pun tahu kalau pasukan muslimin sudah tiba di situ. Dia segera mengirim orang, ya, surat ke Mekah, kirim surat kepada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, dan pimpin-pimpin Mekah, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid, untuk ya segera bentuk pasukan dan tolong selamatkan kita. Muslimin akan menyerang kafilah. Kebetulan memang tokoh-tokoh Quraisy inilah yang mendapatkan jatah dari harta-harta muslimin yang tertinggal di Mekah. Jadi tidak semua masyarakat Mekah dapat gitu ya. Cuma tokoh-tokoh masyarakatnya kayak pejabat-pejabatnya. Maka Abu Jahal pun dengan semangat memotivasi agar mereka semua keluar, terkumpul kurang lebih pada saat itu 1.000 orang. Dan semuanya personel perang. Dari kepala sampai kaki mereka itu baju besi. Gitu kan. Sementara muslimin yang keluar bersama Nabi SAW 314 orang, itu mereka keluar dengan persiapan ala kadarnya lah. Ya, bukan untuk berperang, tapi hanya untuk menyerang kafilah. Ya, jadi kebanyakan mereka tidak pakai baju besi, ya mereka hanya bawa pedang, ada yang bawa, tapi tidak bawa perisai, ada yang bawa perisai sama pedang gitu, karena naik kuda, ada yang jalan kaki. Jadi bukan pasukan perang, tapi hanya untuk menghadang kafilah dagang. Dengan hikmah Allah SWT, pasukan Quraisy tiba di lokasi Badr. Muslimin juga ada di situ. Ya. Kemudian Abu Sufyan jalan. Jadi kalau kita gambarkan misalnya papan nama ini adalah sebuah gunung di Badr yang Allah gambarkan gitu kan, dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Di sebelah gunung itu ada pasukan Quraisy, di sebelahnya lagi ada pasukan Muslimin. Dan Allah mengatakan, "Idh antum bil udwatid dunya," kalian berada di posisi di sebelah bukit gunung yang lebih dekat ke arah Madinah.
Wahum bil udwatil quswa, dan mereka ada di seberang yang lebih jauh dari Madinah. Warrakbu asfala minkum, dan kafilah dagang yang kalian jadikan target di bawah kalian, maksudnya sudah lewati bukit itu. Ya. Lalu Allah menggambarkan di situ. Lau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kalian janjian mungkin kalian tidak akan tepati karena peperangan belum pernah terjadi selama fase Mekah 13 tahun melawan orang-orang kafir, dan juga 1,5 tahun atau 1 tahun di Madinah. Ini peperangan pertama tahun 2 Hijriah. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Quraisy, kafilah dagang Abu Sufyan lolos, maka mereka kirim surat lagi ke pasukan Quraisy, kami sudah lolos, udah kalian kembali aja ke Mekah, gak perlu berperang dengan Muhammad. Tapi rupanya di pasukan Quraisy ini dengan hikmah Allah SWT, mereka terus sering memotivasi sama lain, masa kita sudah keluar tangan kosong, apalah segala macam. Intinya ada juga beberapa orang yang sempat menangis, berkeluh kesah sama tokoh-tokoh Quraisy agar tetap menyerang, menuntut ada yang mungkin anaknya pernah jadi korban, dianggap korban oleh kaum muslimin dan segala macam. Maksudnya korban ini pernah ada satu orang, subhanallah saya terlupa namanya, di kajian sirah sudah saya bahas. Orang ini anaknya itu sempat menjadi tawanan kalau tidak salah kaum muslimin atau menjadi korban muslimin sebelum terjadi perang Badar gitu. Maka dia pun merasa harus membalas dendam. Akhirnya pasukan Quraisy nggak jadi pulang. Dengan hikmah Allah SWT, kafilah selamat, pasukan Quraisy akhirnya berhadapan dengan muslimin. Dan sini waktu Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang terjadi, beliau pun duduk bersama dengan sahabat-sahabat Nabi atau sahabat beliau ridwanullahi alaihim dari muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah, dan orang Ansar. Nah di sini kita coba lihat faktor kejiwaannya teman-teman sekalian. Secara kejiwaan, orang-orang Mekah, muhajirin, mereka punya emosional untuk membalas. Mereka punya emosional untuk membalas. Tetapi orang-orang Madinah nggak ada hubungannya dengan orang Mekah, nggak pernah punya permusuhan, perang-perangan gitu sebelumnya. Sekarang di dalam pasukan Nabi SAW ada orang-orang Madinah, dan akan bukan cuma menghadang kafilah dagang sekarang, tapi akan perang gitu. Maka Nabi SAW mulai menceritakan apa yang sedang terjadi. Kalau kafilah telah lolos dan sekarang ada musuh depan kita, jumlahnya 1.000 orang, semuanya personel perang. Gimana nih? Maka akhirnya mereka pun, para muhajirin mulai dari Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan apa saja, kalau anda mau kami berperang, kami perang, kalau anda suruh kami pulang, kami pulang. Nabi SAW berterima kasih. Lalu Nabi mengatakan, hai manusia, berikan aku informasi. Maka berdiri Umar mengucapkan kalimat yang sama, berdiri Mikdad, dan terus banyak sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah berbicara. Nabi SAW masih mengatakan, hai manusia, beritahukan informasi. Maksudnya apa harus kita lakukan? Maka pada saat itu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia dari pemimpin suku Khazraj di Madinah, dari Ansar mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan anda sedang menginginkan kami, kaum Ansar. Kata Nabi SAW, benar. Jadi seakan-akan Nabi mau bilang, kalau ini orang-orang muhajirin dari tadi ngomong ini, mereka punya emosional gitu kan, karena memang mereka disiksa di Mekah, harta mereka diambil. Kalau kalian bagaimana? Tapi Nabi cuma mengatakan, benar, aku ingin dengar pendapat kalian. Maka kata Sa'ad radhiyallahu anhu kalimat yang mulia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jangankan anda perintahkan kami menuju ke mana? Menuju ke melawan Quraisy, pasukan. Kalau anda perintahkan kami masuk ke dalam lautan, kami akan masuk ke dalam lautan. Di sini saya terlupa apakah Sa'ad bin Ubadah yang mengatakan kalimat ini atau ada sahabat Nabi yang lain, mungkin Mikdad kalau tidak salah satunya seingat saya, yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Yang waktu saat diajak untuk masuk ke Palestina, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Pergilah kau berdua, hai Musa, dengan Tuhanmu, perangi mereka. Kalau sudah menang, beritahukan kepada kami akan tunggu di sini. Tapi kami akan mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu, ya Rasulullah, dan kami akan bersama kalian berdua. Begitu. Dan ini saksi bahasan kita, memang kita menjadi umat terbaik justru karena kita amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan sampai pada tingkat kita mengorbankan jiwa dan harta kita berjihad untuk itu.
Ya. Ibnu Taimiyah berkata, mereka berperang lantaran diusir dari tanah air beserta anak-anak mereka. Sudah demikian, mereka pun masih melanggar perintah sehingga tidak dihalalkan bagi mereka harta rampasan perang. Demikian juga tidak boleh mengambil budak-budak tawanan perang. Artinya orang-orang Bani Israel mereka ya, bukan justru menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sampai wilayah mereka pun yang mereka harus kuasain dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal disuruh untuk merebutnya, mereka juga tidak mau. Maka beda sekali dengan umat ini tentunya. Allah Subhanahu wa taala juga teman-teman sekalian ya, menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 104 memerintahkan kita agar ya, beramar ma'ruf nahi munkar. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi nggak boleh kita biarkan ini ya. Harus kita betul-betul amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita. Tentu walaupun bahasan kita tentang muslimah ini, dalil ini berlaku umum untuk semua muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Tetapi kita sedang karena bicara tentang keluar wanita, maka juga banyak terjadi mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Perhatikan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum mungkaran, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran. Sudah kita katakan tadi kemungkaran apa yang Allah benci, yang Allah larang, Allah haramkan. Falyughayyirhu biyadihi. Maka dia semestinya mengganti, memberhentikan dengan tangannya. Mana tangan? Powernya, kekuatannya, gitu kan. Kayak misalnya pemimpin negara pada masyarakatnya, orang tua pada anak, pimpinan perusahaan pada bawahannya, suami pada istri ya, yang punya power. Dia berhentikan kemungkaran. Misal anaknya lagi mabuk, ayahnya ngambil botol minuman keras itu kan dengan powernya ya. Atau seorang pimpinan perusahaan dia pecat pegawainya yang melakukan kemungkaran, sudah diingatkan tidak mau. Atau seorang pemerintah yang pemimpin negara menghukum, memenjarakan atau mencambuk orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kayak mabuk, berzina dan segala macam gitu. Fa in lam yastati' fa bilisani. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk, tidak punya power, maka dia ubah kemungkaran itu dengan lisannya. Nasihati. Ini nggak boleh, ini haram. Masalah mereka terima nggak terima itu bukan urusan kita. Yang penting sudah kita nasihati. Karena kalau kita tidak nasihatin, ada sebuah riwayat yang ya, atau sebuah athar yang disebutkan, kalau Nabi SAW bersabda, kalau ada orang melihat seseorang berbuat mungkar lalu dia tidak luruskan, maka orang yang berbuat mungkar akan datang hari kiamat mencekik lehernya orang yang melihatnya berbuat mungkar ini, lalu berkata di hadapan Allah, ya Allah, orang ini melihat saya buat mungkar, dia tidak ingatkan, maka saya tuntut dia sekarang. Justru orang itu nanti akan panen pahala kita, karena kita naudzubillah ya, pada saat semoga Allah selamatkan kita, pada saat dia buat mungkaran kita nggak ingatkan. Kalau juga belum bisa fa in lam yastati' dengan lisannya, fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka dia pungkiri dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Dalam riwayat lain, dan tidak ada lagi tingkatan di bawah itu. Maka minimal doakan, ya Allah berikan hidayah kalau kita memang tidak mampu. Misal ibu-ibu, karena memang tadi kita banyak ibu mengikuti, maka saya panggil Anda dulu. Dan juga Anda bapak-bapak sekalian, untuk ikhwah dan akhwat sekalian yang menghadiri acara kita ini. Dan insya Allah mungkin kalaupun ada siaran ulang, maka sama saja panggilan saya menyuruh kepada kita semua. Ya, kalau misalnya ada orang, ya, Anda lewat di jalan, ada wanita tidak berhijab. Itu kan kemungkaran. Ada pelang iklan sampo perempuan tidak berhijab. Ada iklan rokok atau apa saja. Di sini Anda tidak boleh diam. Apa yang Anda lakukan? Anda ingkar mungkar. Kalau Anda punya power, pemerintah Anda berhentikan. Kalau Anda tidak bisa, Anda nasihati dengan lisan pemiliknya. Anda tidak bisa, ini paling gampang. Pungkiri dengan hati. Kita mengatakan, ya Allah, semoga Engkau hilangkan kemungkaran ini. Supaya kita selamat dari tuntutan pada hari kiamat. Karena orang-orang yang berbuat mungkar itu
akan menuntut kita pada hari kiamat kalau kita tidak meluruskan kesalahan mereka. Sekarang kita dengarkan bagaimana kesepakatan ulama tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Ibnu Hazm rahimahullah, salah satu ulama yang ada di Spanyol, berkata, seluruh umat telah bersepakat mengenai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada perselisihan di antara mereka sedikit pun. Kemudian juga An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah berkata, telah banyak dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' atau kesepakatan yang menunjukkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Asy-Syaukani berkata, amar ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban, pokok serta rukun syariat terbesar dalam syariat. Ya. Dengannya sempurna aturan Islam dan tegak kejayaannya. Jadi kapan umat Islam sibuk semuanya, laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua, selalu saling mengingatkan yang baik. Dan baik sudah kita sepakati pasti tentunya. Ya sholat, ya puasa, perintah-perintah Allah SWT dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Kita selalu saling mengingatkan di sini, maka orang-orang akan tergiring pada ketaatan. Dan kita melarang kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah, kita berhentikan itu. Maka di sini nanti akan tegak agama Allah SWT. Dan disitulah kita akan mencapai kejayaan kita. Inilah yang membuat bagaimana negara Islam berdiri di zaman Nabi SAW di Madinah. Ya, peraturan syariat Allah ditegakkan karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Khulafa' Rasyidin juga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum juga begitu. Begitu juga dengan dinasti pertama dalam Islam, Umayyah. Ya, dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Karena Khulafa' Rasyidin kan dari tahun 11 sampai 40 ya. Abu Bakar 11 sampai 13, Umar 13 sampai 23, Uthman 23 sampai 37 kurang lebih, Ali 37 sampai 40 radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian dinasti Umayyah berdiri dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Ini semua kekuasaan Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka menegakkan perintah Allah SWT, mereka melarang dari kemungkaran. Kemudian datang Abbasiyah ya, yang berdiri dari tahun 130 sampai 656 ya, kurang lebih Hijriah. Kemudian ada setelah itu Utsmaniyah yang baru saja runtuh sekitar 96 tahun yang lalu ya. 1924 ya, kemudian digantilah dengan sistem yang bukan Islam tentunya. Abu Bakar Al-Jassah atau salah satu tokoh ulama berkata, Abu Bakar Al-Jassah ya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar melalui beberapa ayat dari Al-Quran. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir. Maksudnya jalurnya banyak sampai kepada beliau SAW. Dan para salaf telah serta ahli fikih ya, telah berkonsensus atas kewajibannya. Seperti itulah. Ya. Sekarang teman-teman sekalian kita lebih dalam sedikit membahas ada 2 poin tersisa, yaitu hukumnya amar ma'ruf tadi kan disepakati dia adalah kewajiban. Baik, kewajiban ini sifatnya fardu ain atau fardu kifayah. Maksudnya fardu ain atau fardu kifayah gini. Fardu ain itu apakah wajib untuk setiap individu? Semua wajib. Misalnya gini, kita 10 orang nih, ada 1 orang nggak sholat. Apakah setiap 9 orang yang tersisa yang sholat ini punya kewajiban menasihati 1 orang yang tidak sholat itu semuanya? Ain itu maksudnya per individu. Atau hukumnya fardu kifayah. Kewajiban tapi kifayah. Kifayah maksudnya tercukupkan kalau sudah ada yang menegakkan. Misal tadi 1 orang nggak sholat contohnya, 9 orang ini sholat. Ya. Kalau fardu kifayah maksudnya kalau ada dari 9 orang ini 1 sudah nasihatin, yang lain gugur kewajibannya. Kemudian bisa ditangkap ya. Jadi apakah dia fardu ain? Tadi kalau 1 orang tidak sholat, 10 orang ini total bersahabat, ya batu berteman, 1 nggak sholat, 9 orang sholat. Apakah 9 orang ini semua wajib masing-masing menasihati? Harus dia bilang kamu nggak sholat dosa gini-gini misalnya. Itu namanya fardu ain. Atau dia fardu kifayah. Artinya tercukupkan kalau dari 9 orang ada 1 orang saja yang meluruskan itu. Nah, ada yang mengatakan fardu ain. Di antara ulama yang mengatakan fardu ain adalah Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan tadi Ali Imran 104 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf ya,
dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian mereka juga berdalil dengan Al-Imran tadi 110, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf, menjaga dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Juga mereka berdalil dengan surah Fussilat ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata sungguh aku termasuk orang berserah diri. Nah, dari sini mereka mengatakan ayat-ayat ini memberikan isyarat tentang fardu ain. Artinya setiap individu tadi wajib meluruskan kesalahan tersebut. Dan mereka juga mengatakan sebagaimana Umar bin Khattab menganggapnya sebagai syariat Allah bagi orang yang bergabung ke dalam barisan umat Islam. Beliau berkata setelah membaca surah Al-Imran ayat 110, wahai sekalian manusia, barang siapa yang ingin termasuk umat terbaik, hendaklah menunaikan syariat Allah darinya. Kemudian ulama yang mengatakan fardu kifayah, artinya kalau satu orang meluruskan sudah cukup ya. Dan itu cukup banyak ulama di sini, ada Al-Mawardi, ada Abu Ya'la Al-Hambali, ada Ibnu Qudama, ada An-Nawawi, ada Ibnu Taimiyah, ada Asy-Syatibi, ada Asy-Syaukani. Mereka berdalil yang sama sebenarnya. Al-Imran 104 tadi, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka termasuk orang beruntung. Ya. Juga mereka berdalil yang lain surah At-Taubah 122. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawman idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidak sepatutnya kata Allah bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, semuanya pergi jihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Belajar, perlu dibagi, ada pasukan perang, ada juga para penuntut ilmu. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, nanti kalau sudah mereka pintar jadi ulama, mereka da'i pulang mengajarkan kepada kaumnya. Apabila mereka kembali kepada kaumnya, supaya mereka dapat menjaga diri. Ya. Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana khilaf di antara ulama ya. Tapi kalau kita melihat kecenderungan umumnya ulama itu kepada fardu kifayah. Dia mirip hukumnya dengan sholat jenazah ya. Kalau sudah ada yang sholati maka gugur bagi yang lain. Mirip juga hukumnya dengan orang kalau lagi dalam satu majelis 10 orang, 20 orang. Kemudian ada yang ucapan salam. Kan mengucapkan salam sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Sekarang kalau kita 10 orang dulu dalam satu majelis, ada satu orang telat datang, lalu dia salam. Nah, kalau kita bilang fardu ain, berarti setiap orang harus jawab salam semuanya. Kalau fardu kifayah berarti cuma sebagian saja yang jawab, maka yang lainnya gugur. Maka ini mirip hukumnya dengan ini. Ya, dan ini pendapat Allahu a'lam yang lebih cenderung kepada lebih tepat lah ya, yaitu fardu kifayah. Ya. Tapi lebih baik seseorang jangan bergantung dan mengatakan, oh kan nanti ada yang mengingatkan kok, tidak usah saya. Enggak, bukan begitu. Jadi kalau selama belum ada yang luruskan, Anda punya kewajiban untuk meluruskan. Karena nanti akan ada ya, pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ya tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini perlu teman-teman di garis bawahi tentunya. Allahu a'lam. Tapi yang kita simpulkan adalah, mari teman-teman sekalian kita coba ya menegakkan salah satu dari pondasi dasar Islam ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, supaya betul-betul kita bisa menegakkan agama ini, karena ini simbol Islam ya. Bagaimana setiap individu muslim merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan mana yang benar menurut Allah SWT dan mana yang salah menurut Allah SWT. Dimulai dari kita di rumah tangga kita ya, meluruskan pasangan, meluruskan anak-anak ya. Begitu juga pembantu, pekerja dan segala macam. Anda juga di perusahaan begitu, dengan persahabatan Anda dan umumnya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita lihat memang itu yang dinukil dari para salafus salih, dimulai dari Nabi SAW. Nabi kalau lihat kemungkaran, Nabi langsung ingatkan. Nabi kalau lihat ma'ruf, Nabi berikan dukungan. Dan itu turun-temurun, para sahabat lanjutkan sepeninggal Nabi SAW. Dan terus tabi'in. Dan insya Allah sampai menjelang hari kiamat, orang beriman akan melakukan perbuatan tersebut. Ya.